بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang mulia di muka bumi ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang tema ini berkaitan dengan pentingnya kita beramal soleh. Sebelum kita memasuki beberapa poin dalam penjelasan pada tema ini, kita akan bahas terlebih dahulu definisi dari amal soleh. Terkadang kita sering mendengar dan bahkan kita sering menyebutkan amal soleh. Nah, apa itu amal soleh? Apa yang dikatakan amal soleh? Seperti apa amal soleh itu? Di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa amal soleh itu adalah al-amalu kullu ma yardahu Allah min aqwalin aw af'alin, af'al qalbiyah aw af'al jawarih. Yang artinya
segala sesuatu yang mencakup apa saja yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Apa saja, segala sesuatu yang tercakup padanya sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Baik itu perbuatan hati maupun perbuatan anggota tubuh. Ini yang disebut dengan amal soleh, yaitu sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak hanya terbatas pada ibadah salat saja. Jadi amal soleh itu tidak hanya terbatas pada puasa saja. Pokoknya segala sesuatu yang tercakup di dalamnya, apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, ini disebut dengan amal soleh. Sehingga ketika seseorang menyingkirkan kerikil saja dari jalanan, ini termasuk amal soleh. Kenapa? Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan hati yang tidak diketahui oleh seseorang termasuk amal soleh, seperti dia tawakalnya kepada Allah, rasa takutnya, rasa harapnya. Ini adalah perbuatan hati dan termasuk amal soleh. Maka amal soleh tidak hanya terbatas pada ibadah-ibadah yang secara zahir kita melihat orang tersebut melakukan ibadah tersebut, seperti ibadah salat, puasa. Tidak hanya terbatas itu. Baik, yang berikutnya, kenapa kita harus beramal soleh? Di sini saya hanya mencukupkan 3 saja alasannya, tapi sekali lagi ini bukan bentuk pembatasan. Masih banyak alasan-alasan kenapa kita harus beramal soleh. Hanya saja saya menyebutkan di sini ada 3, tidak menunjukkan pembatasan. Tidak menunjukkan pembatasan. Yang pertama, kenapa kita harus beramal soleh? Alasannya adalah kalau sudah meninggal, ya kita nggak bisa beramal lagi. Saat masih ada umur, diberikan kesehatan oleh Allah, maka pergunakanlah kesehatan dan umur itu untuk beribadah, beramal soleh. Kalau sudah meninggal dunia, jangankan untuk melakukan ibadah-ibadah besar, ibadah kecil pun tidak akan bisa dilakukan lagi oleh orang sudah meninggal dunia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Anak Adam, manusia, kalau sudah meninggal dunia, terputus amal solehnya. Tidak lagi dia bisa melakukan sholat, tidak lagi bisa baca Quran, dia tidak bisa lagi datang ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, dia tidak lagi bisa mengeluarkan sebagian hartanya untuk dia sedekahkan. Sudah terputus amalnya, dia tidak lagi bisa beramal soleh. Alasan yang kedua, kenapa kita harus beramal soleh? Karena amal soleh yang menemani kita. Kalau kita sudah meninggal dunia, yang akan menemani kita adalah amal soleh kita, ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Istri yang mencintai kita di dunia ini, dia tidak akan menemani kita ketika kita meninggal dunia. Tidak pernah kita melihat ada istri yang begitu cinta kepada suaminya, ketika suaminya meninggal dunia, dia ikut menemani suaminya di pemakaman. Ikut sebentar iya. Paling berapa lama sih dia bertahan di kuburan bersama suaminya itu? Paling setengah jam, 1 jam. Setelah itu dia tinggalkan suaminya. Siapa yang menemani lagi? Anaknya. Tidak mungkin 24 jam anaknya akan menemani dia di kuburan itu. Hartanya? Tidak juga. Apalagi teman-temannya, apalagi rekan bisnisnya. Jadi yang akan setia menemani seseorang tersebut ketika dia meninggal dunia adalah amal solehnya, ibadah yang dia kerjakan di dunia ini. Makanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, yatba'ul janaiz salasatun. Ada 3 kata Rasulullah yang akan senantiasa mengantarkan jenazah ke pemakaman. Ini kita akan dapati, 3 ini yang akan sering sekali mengantarkan jenazah ke pemakaman. Yang pertama kata Rasulullah,
ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ithnan, dua akan pulang kembali. Yang tadi sudah mengantarkan, yang dua ini dia akan pulang, meninggalkan orang yang dimakamkan tadi. Siapa itu? Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Barangkali yang mengantarkan dia ke pemakaman ada mobilnya, ada motornya. Nah, mobil dan motor yang tadi mengantarkan jenazah ke pemakaman, apakah dia akan ikut masuk ke dalam kuburan? Tidak, akan dibawa kembali pulang. Lalu wayabqa wahid, yang tersisa cuma satu, amaluhu, amalnya. Dan amal di sini terbagi dua, ada amalan yang buruk, ada amal yang soleh. Nah, sekarang kita berbekal yang mana ini? Berbekal amal soleh atau amal yang buruk? Ketika kita mengetahui bahwa yang akan menemani kita nanti setelah kita meninggal dunia adalah amal soleh, maka di sini letak pentingnya. Kenapa kita harus beramal soleh? Mumpung masih ada usia, masih ada kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ketika seseorang sudah dikuburkan, yang akan menemani di dalam alam kubur itu adalah amalnya. Imma dia amal yang baik atau amal yang buruk. Kalau dia amal yang baik, amalan itu akan berwujud seperti wujudnya manusia, sehingga orang yang meninggal itu kaget. Ini diceritakan dalam hadis yang sahih bahwa nanti fayatihi rajulun hasanul wajhi hasanus thiyab tayyibur rih. Tiba-tiba amalan itu menjelma seperti sosok manusia yang memiliki wajah yang sangat tampan, yang sangat menarik, dan pakaiannya begitu bersih dan memancarkan aroma yang begitu wangi, sehingga orang yang meninggal yang tadi barusan dikuburkan dikatakan kepadanya, abshir billadhi yasurruka hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah. Jadi sosok yang menjelma tadi seperti orang yang begitu ganteng, begitu bersih pakaiannya, rapi, dan aromanya begitu wangi. Dia mengatakan kepada orang yang barusan dikuburkan, abshir, bergembiralah. Sesungguhnya inilah hari di mana engkau telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu lahu, lalu orang yang meninggal tadi yang barusan dikuburkan bertanya, man anta? Siapa kamu ini, siapa? Fawajhuka wajhul ladzi yaji'u bil khair, seakan-akan wajahmu ini wajah yang memancarkan kebaikan. Lalu si laki-laki yang menjelma yang merupakan amal kita tadi, dia mengatakan, ana amalukas soleh, aku ini adalah amal solehmu. Lihat, yang akan menemani kita adalah amal soleh kita. Dan dia akan berpenampilan dengan penampilan yang begitu menawan, bukan penampilan yang begitu menakutkan, tidak. Penampilannya itu begitu menjadikan seseorang itu terhibur. Wajahnya tampan, pakaiannya bersih, kemudian aromanya juga wangi, sehingga dia kaget, kamu ini siapa? Lalu dia menjawab, saya adalah amalan soleh yang kamu kerjakan di dunia. Baik, yang ketiga, kenapa kita harus beramal soleh? Ya supaya kita tidak menyesal kelak pada hari kiamat. Dan penyesalan atau angan-angan, permohonan dan permintaan apabila itu terjadi pada hari kiamat, apabila terjadi di neraka, tidak ada gunanya lagi. Angan-angan akan mungkin bisa terrealisasikan adalah ketika kita masih hidup di dunia ini. Tapi kalau angan-angan itu sudah terjadi pada hari kiamat, itu menjadi omong kosong untuk bisa terrealisasikan. Lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fatir. Ini menunjukkan penyesalan yang begitu mendalam bagi orang-orang yang dulu diberikan kehidupan, umur, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia, tapi tidak dimanfaatkan untuk beramal soleh. Mereka berteriak-teriak dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak dalam neraka. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dalam neraka ini. Keluarkan kami dari api neraka ini
Mau ngapain mereka keluar? Ngapain mereka minta berdoa kepada Allah agar dikeluarkan dari api neraka? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, supaya kami bisa beramal soleh yang dulu kami tidak kerjakan. Dulu kami tahu ada namanya sholat 5 waktu. Dulu kami tahu ada harta yang harusnya kami keluarkan untuk dizakati. Kami tahu itu dulu di dunia, tapi itu belum sempat kami kerjakan. Ya Allah, kembalikan kami lagi ke dunia. Kami mau kerjakan itu semua. Apakah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan itu? Lihat, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi ma tadzakkar. Bukankah kalian dulu sudah saya berikan fasilitas? Sudah ada umur, berikan kesehatan, fasilitas untuk beribadah sangat mudah sekali, fasilitas untuk menuntut ilmu, semua sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dulu itu tidak digunakan untuk beramal soleh? Kenapa penyesalan itu datangnya terakhir seperti ini? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fadzuku famalil zalimin min nasir. Maka rasakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, azab bagi kalian orang-orang yang zalim, tidak ada penolong sama sekali. Jadi orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam api neraka, ke dalam neraka jahanam, tidak ada satupun yang bisa menolong lagi, kecuali amal soleh. Amal soleh lah yang akan menolong kita. Oleh karena itu beramal soleh itu sangat penting. Pada saat ini, apalagi kita diberikan fasilitas Ramadan, di mana amal soleh kita diberikan keberkahan pada amal tersebut. Ada pelipat gandaan daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita usia kita ini tidak panjang seperti umat-umat terdahulu. Umat terdahulu ada yang 1000 tahun umurnya. Jadi kalau usianya panjang, umurnya panjang seperti itu, akan kemungkinan besar dia bisa mengumpulkan berbagai macam jenis ibadah. Sedangkan kita diprediksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. Tentu batasan umur antara 60-70 tahun ini berbeda sekali ibadah yang akan bisa kita kerjakan dibandingkan umat-umat terdahulu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umat ini dengan adanya bulan Ramadan seperti ini. Kenapa? Karena terkadang seseorang itu bisa mengalahkan ibadah umat-umat terdahulu ketika dia mendapatkan keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini. Ada lagi di bulan Ramadan ini satu malam di mana dia lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa dibayangkan, satu malam yang apabila diberikan taufik oleh Allah untuk kita beribadah pada malam itu, maka ibadah itu lebih baik daripada seseorang mengerjakan selama 1000 bulan, ya sekitar 70 tahun lebih. Misalnya satu ayat yang dia bacakan di malam Lailatul Qadar itu, dia cuma baca satu ayat, 10 ayat. 10 ayat itu lebih baik daripada dia membacanya selama 1000 bulan. Ini kan keberkahan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Maka kalau itu tidak digunakan, dimanfaatkan untuk beramal soleh, maka sungguh merugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, umur kita ini sudah diberikan oleh Allah. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Namun ada pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua manusia tanpa terkecuali mereka benar-benar dalam kerugian. Tanpa pandang bulu, apakah dia pejabat, apakah dia karyawan biasa, apakah dia petani, apakah dia dokter,
semua kita dalam kondisi merugi. Tapi ada pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang beriman, mereka-mereka yang beramal soleh, mereka-mereka yang selalu saling menasihati dalam kebaikan, dan mereka-mereka yang selalu saling menasihati dalam kesabaran. Inilah 4 yang dapat menghilangkan kerugian yang ada pada diri manusia. Termasuk antara 4 diantaranya adalah salah satu di antara dari 4 ini beramal soleh. Ini akan mengangkat kerugian yang akan ditimpakan kepada manusia nanti pada hari kiamat. Para hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya adalah syarat-syarat amal soleh. Jadi jangan mengira bahwa amalan yang kita lakukan itu sudah menjadi dan berbuah soleh. Belum tentu. Harus terpenuhi syarat ini. Jangan mengira salat yang barusan kita lakukan tadi itu berbuah dan menjadi amal soleh. Ternyata harus terpenuhi juga syarat-syarat. Sehingga kalau ada syarat ini pada amalan kita, barulah amalan itu disebut dengan soleh. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, belum tentu soleh. Sedekah yang kita keluarkan, tilawatul Quran yang kita baca, itu belum tentu menjadi soleh. Kapan semua ibadah itu menjadi soleh? Kapan semua amalan yang kita lakukan itu berbuah menjadi soleh? Penuhi 3 syarat ini. Yang pertama, hendaknya dia Muslim, artinya dia beragama Islam. Tidak hanya sekedar Islam, tapi akidahnya juga benar. Ini satu paket. Islam yang seperti apa? Islam yang memiliki akidah yang benar. Jadi kalau tidak terpenuhi syarat yang pertama ini, percuma amal solehnya. Misalnya non muslim, dia bersedekah dengan tetangga baik, suka berbagi, orangnya ramah, senyum, tidak pernah menyakiti orang lain. Ini kan ibadah. Tapi apakah menjadi soleh? Tidak. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat yang pertama ini. Dia seorang muslim, tapi tidak punya akidah yang benar. Akidahnya rusak. Akankah menjadi soleh amalannya? Tidak. Seperti apa contohnya? Seperti di zaman sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah dilaporkan oleh seorang sahabat pada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, ada sekelompok kaum di sebuah daerah. Sekelompok kaum ini adalah orang-orang yang tidak beriman dengan takdir. Dia muslim, beriman kepada Allah pada hari kiamat, tapi pada poin takdir yang ditetapkan oleh Allah, mereka tidak percaya. Kata Ibnu Umar, sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku. Kata Ibnu Umar, andai kata mereka itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu mereka infakkan, niscaya Allah tidak akan menerimanya. Bukan tanggung-tanggung yang diinfakkan, bukan 1 gram, bukan 2 gram emas. Andai kata mereka itu punya emas sebesar gunung Uhud, lalu mereka infakkan, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mereka memiliki akidah yang rusak. Jadi syarat seseorang itu ketika beramal dikatakan soleh harus terpenuhi. Dia muslim yang berakidahkan akidah yang benar. Begitu juga ada misal orang Syiah. Mereka berhaji, mereka bersedekah, mereka berpuasa, tapi ada akidah yang menyimpang yang dimiliki oleh mereka. Mereka mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Apakah amalan-amalan yang mereka lakukan itu menjadi soleh? Tidak. Kenapa? Karena syarat yang pertama ini tidak terpenuhi. Baik, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua tentunya adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasa sering kita baca di setiap hari Jumat di surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Baik, barang siapa yang mengharapkan, yang berharap untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat, syaratnya apa? Falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal soleh. Jadi kalau kita ingin berharap untuk bisa bertemu dengan Allah di surga, syaratnya adalah beramal soleh. Tapi amal soleh yang seperti apa? Amal soleh yang tidak dicampur adukkan dengan kesyirikan. Kata Allah SWT, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sampai amal soleh kita itu kita campur adukkan dengan kesyirikan, maka tidak bermanfaat amal solehnya. Contoh, baca Quran. Apa nih tujuan dan niatnya apa? Oh, supaya dilihat orang, supaya didengar orang, supaya dilihat bahwa saya ini baca Quran. Ini mensekutukan niat karena Allah. Tadinya karena Allah baca Qurannya, tapi mungkin karena sudah datang temannya, rekannya, bosnya, mertuanya, berubah niatnya. Yang tadinya karena Allah, lalu berubah menjadi ingin disanjung, ingin dianggap. Maka hilang keikhlasannya, bercampur aduk antara keikhlasan dengan keinginan dianggap oleh orang lain. Ini namanya kesyirikan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aghna syuraka'u anis syirki. Aku tidak butuh kesyirikan yang seperti ini. Amalan yang dicampur adukkan dengan kesyirikan aku tidak butuh, kata Allah SWT. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa orang yang beramal soleh yang mencampurkan antara karena Allah dengan karena selain Allah, aku akan tinggalkan dia dan aku akan tinggalkan amalannya. Artinya Allah tidak akan berikan pahala dari ibadah itu. Maksudnya amalan itu tidak menjadi soleh. Kenapa? Karena syarat yang kedua tidak terpenuhi. Baik, syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah tentunya harus sesuai dengan contoh yang diajarkan Nabi. Inilah yang disebut dengan ittiba', atau bahasa lainnya mutaba'ah. Ittiba', mutaba'ah, atau dalam bahasa Indonesianya adalah menyesuaikan ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan seseorang yang begitu besarnya tidak menjadi soleh di zaman Nabi. Apalagi di zaman kita yang jauh dari Nabi, ini mungkin akan banyak sekali terjadi sesuatu ibadah karena modal semangat saja, tapi tidak menyesuaikan dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi. Percuma amalan itu. Jadi di zaman kita sangat-sangat banyak sekali. Oleh karena itu berhati-hatilah tatkala kita beribadah, beramal, lihat dulu nih. Ini ada hadisnya, ada contohnya, ada perintahnya tidak nih? Harusnya seperti itu. Seorang muslim ketika beribadah, dia ingin beribadah, sebelum dia tahu kevalitan tentang ibadah tersebut, jangan dikerjakan dulu. Tanyakan dulu kepada ustadz. Apalagi sekarang kan sangat mudah sekali kita untuk bertanya. Sangat mudah kita mendapati ustadz-ustadz untuk mengklarifikasi tentang ibadah yang kita dapati. Nah, ini terjadi dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang sahabat datanglah ke rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak bertanya kepada Nabi. Mereka bertanya kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Pertanyaan mereka lalu dijawablah oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jawaban istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, mereka ini merasa kok Nabi ibadahnya sedikit gitu. Taqallu itu mereka beranggapan ibadah yang masih dikerjakan Nabi itu ya masih sedikit. Tapi mereka memakluminya. Kenapa Rasulullah SAW melakukan ibadah kok sedikit sekali? Mereka memakluminya. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin ampunan,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah Nabi melakukan ibadah seperti itu. Kalau kita, ini anggapan mereka, kalau kita ini siapa? Kita ini belum tentu statusnya, keberadaan kita di mana? Di surga atau di neraka? Kita belum ada jaminan ampunan dari Allah, dosa yang kita yang lalu atau dosa yang akan datang yang akan kita kerjakan. Belum ada jaminan. Kalau begitu, kata mereka, saya akan mengerjakan sholat malam semalam suntuk. Saya tidak akan tidur dan itu akan saya lakukan terus menerus sampai meninggal dunia. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua mengatakan, aku kalau begitu akan berpuasa. Akan berpuasa sepanjang hari. Dan itu dilakukan setiap harinya. Aku tidak akan henti-henti untuk berpuasa. Kalau Nabi kan berpuasa sehari, berbuka sehari, ya wajar Nabi. Saya ini siapa? Kata sahabat. Begitulah bahasa kita. Kalau begitu saya akan berpuasa terus menerus. Orang yang ketiga mengatakan, supaya saya lebih fokus untuk beribadah, beramal soleh, saya tidak akan menikah. Karena kalau menikah kan akan terganggu nanti konsentrasinya beribadah, ada istri, ada kebutuhan istri yang harus dipenuhi, belum lagi nanti istri melahirkan, ada lagi anak nanti. Jadi terpecah konsentrasi untuk beribadah. Akhirnya dia berazam, bertekad, kalau gitu saya tidak mau nikah. Yang penting saya fokus ibadah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat pernyataan dari 3 sahabat tadi yang seakan-akan ingin mengalahkan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mensetujuinya? Tidak. Bahkan dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini orang yang lebih takut daripada kalian. Saya ini orang yang lebih takwa daripada kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, saya sholat malam, tapi sebagiannya juga saya gunakan untuk istirahat. Saya berpuasa, tapi di sisi yang lain saya juga tidak berpuasa, berbuka. Dan saya menikahi para perempuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa orang yang benci terhadap sunnah-sunnahku ini, maka dia bukan termasuk dalam golonganku. Lihat, semangat dalam beribadah itu tidak cukup. 3 sahabat ini luar biasa semangatnya untuk beribadah. Ibadahnya ibadah yang disyariatkan lagi. Salat malam. Siapa yang melarang salat malam? Enggak ada larangan salat malam. Tapi apabila salat malam itu dikerjakan terus menerus selama semalam suntuk, itu akan menjadi terlarang. Puasa, siapa yang melarang puasa? Enggak ada larangan puasa. Bahkan ibadah yang disyariatkan puasa itu. Tapi ketika kaifiyat tata caranya dikerjakan setiap hari sepanjang tahun seperti itu akan menjadi terlarang. Maka para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu syarat yang ketiga harus terpenuhi agar amalan yang kita kerjakan menjadi soleh. Apa itu? Sesuaikan apa yang kita kerjakan dari ibadah itu dengan apa yang telah dianjurkan, yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini 3 amalan 3 syarat agar amalan kita menjadi soleh. Baik, berikutnya poin yang berikutnya, yang ketiga. Apa sih buah atau manfaat beramal soleh untuk dunia kita? Untuk dunia terlebih dahulu. Di sini kami hanya membatasi 5. Sekali lagi ini bukan hanya pembatasan. Mungkin masih ada, masih banyak manfaat atau buah daripada beramal soleh. Tapi kami melihat 5 ini adalah poin yang terpentingnya. Yang pertama, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kehidupan yang baik. Jadi orang yang beramal soleh itu secara tidak langsung dia ingin menggapai kebahagiaan dunia ini. Makanya kata para ulama, ibadah, ketaatan kita kepada Allah itu bergandengan dengan kebahagiaan kita di dunia.
Jadi seseorang kalau ingin mencari kebahagiaan di dunia ini tanpa beramal soleh, itu omong kosong. Kalau hanya mengukur kebahagiaan itu dengan harta yang dikumpulkan, omong kosong, tidak akan dia dapatkan. Ketika seseorang ingin menggapai kebahagiaan hanya dari segi terkenalnya dia, tidak akan dia dapatkan. Betapa banyak kita melihat para artis yang sudah terkenal, kita sudah melihat dari segi dunianya sudah lebih dari cukup, tapi masih saja mereka belum mendapatkan kebahagiaan itu. Sampai untuk mencari kebahagiaan itu mereka harus mengkonsumsi obat-obat terlarang. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Mereka bisa membahagiakan orang lain menurut mereka dengan mereka tampil di televisi-televisi membahagiakan orang lain menurut mereka. Tapi mereka sendiri tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Karena memang kebahagiaan yang hakiki yang didapatkan ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal soleh. Makanya Allah Subhanahu berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan," siapa orang yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan, tapi catatannya garis bawahi wa huwa mu'min, dia dalam kondisi beriman. Jadi kalau beramal soleh dia bukan orang mukmin, maka amalannya tidak disebut dengan soleh. Wa huwa mu'min, dia dalam kondisi beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan mereka itu kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia ini. Makanya orang-orang yang taat dalam melakukan ibadah, beramal soleh, itu kebahagiaannya tidak akan didapati oleh para raja, para presiden, belum tentu didapatkan oleh mereka. Makanya ada ungkapan yang mengatakan, andai kata para pejabat-pejabat yang mereka yang tidak beramal soleh, ya, kalau pejabat-pejabat tersebut beramal soleh, tentu dengan jabatannya dan amal solehnya mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi yang kita maksud adalah para pejabat-pejabat yang mereka tidak beramal soleh, mereka akan merebut kebahagiaan itu kepada orang-orang rakyat biasa yang mereka tidak dapatkan kebahagiaan itu. Andai kata mereka bisa merebut kebahagiaan itu dengan cara kekerasan, mereka akan ambil. Tapi ternyata kebahagiaan itu akan didapat dengan beramal soleh. Makanya Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari ibadah, berpaling dari ketaatan kepada Allah, tidak beramal soleh, ketahuilah mereka akan diberikan kehidupan yang sempit. Dunia mereka sempit, hati mereka sempit. Tidak ada kebahagiaan pada diri mereka. Kenapa? Karena mereka jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua. Yang kedua, Allah jamin perlindungan bagi keluarga dan hartanya. Jadi amal soleh itu ternyata manfaatnya tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi manfaatnya adalah terhadap keluarga kita dan harta yang kita miliki. Makanya sekarang ada kekhawatiran banyak orang sehingga dirinya diasuransi, hartanya diasuransi. Kenapa? Karena mereka dengan begitu merasa akan terjamin keluarganya, akan terjamin hartanya dengan asuransi tersebut. Mereka lupa bahwa yang sesungguhnya asuransi yang sebenarnya ada pada amal soleh, dan yang menjamin kita adalah perusahaan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Dengan amal soleh yang kita lakukan, itulah asuransi untuk keluarga kita, itulah asuransi buat harta kita. Apa itu amal soleh? Itu bisa kita buktikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa
khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka takut. Mereka siapa? Mereka yang meninggalkan keluarganya dalam kondisi lemah. Hendaklah mereka khawatir meninggalkan keluarganya dalam kondisi lemah. Lemah apa? Ada para ulama mengatakan lemah dari segi kesejahteraannya, lemah dari segi ekonominya. Kita harusnya mengkhawatirkan ini. Mengkhawatirkan meninggalkan generasi-generasi yang lemah kesejahteraannya, yang lemah ekonominya. Ini bagus kekhawatiran kita seperti itu. Tapi kekhawatiran kita seperti itu jangan sampai menjatuhkan kita kepada hal yang haram, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesejahteraan untuk keluarga kita. Dengan apa kata Allah? Lanjutkan ayatnya. Walyattaqullah. Hendaklah kekhawatiran mereka dibangun di atas ketakwaan. Enggak mungkin seseorang mendapatkan ketakwaan kalau tidak beramal soleh. Makanya amal soleh itu yang akan membuahkan takwa. Ketika seseorang bertakwa, ingat, Allah akan jamin keluarga-keluarga yang dia tinggalkan dalam kondisi lemah, Allah akan jamin ekonominya, kesejahteraannya. Itu udah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Kahfi yang juga sering kita baca di setiap hari Jumat, apa kata Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang rumah kedua anak yatim yang sudah hampir roboh. Lalu datang Nabi Musa bersama Khidir di kota tersebut, dan Nabi Khidir memperbaiki dinding atau tembok yang sudah hampir roboh tadi. Nabi Musa ya berkomentarlah, wahai Khidir, apa yang kau lakukan ini? Kita datang di sebuah kota tidak disambut, jangankan disambut, kita saja tidak dijamu, kita dalam kondisi lapar, tidak ada satupun warga yang menjamu kita. Tiba-tiba ada salah satu penduduk yang rumahnya hampir roboh, engkau perbaiki, kan gak masuk akal ini. Harusnya engkau pinta upah jasanya, jasa memperbaiki tembok yang roboh tadi. Lihat, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Khidir melakukan itu? Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun terkait dengan jidar, tembok rumah yang hampir roboh tadi, lalu diperbaiki oleh Khidir. Ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia wali. Kita terlepas dari khilaf para ulama, yang penting Khidir ini adalah orang yang soleh. Dan dia tahu hal yang gaib melalui ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan perkara gaib. Lalu Nabi Khidir memperbaiki. Dan Allah SWT jelaskan, itu tembok rumah punya siapa? Punya 2 orang anak yatim. Masih kecil ternyata. Anak yang menempati rumah itu masih kecil dan yatim lagi. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana tahtahu kanzul lahumā. Ternyata di bawah rumah itu, rumah yang hampir roboh tadi, terdapat simpanan-simpanan harta. Kalau orang dulu mungkin nyimpan hartanya tidak di bank. Jadi di rumah ada mereka gali tanah, mereka simpan di situ hartanya. Nah, dalam rumah itu ternyata ada harta yang disimpan oleh orang tuanya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana abuhuma salihah. Dan dulu ayahnya ini adalah orang yang soleh. Apa mungkin seseorang mendapatkan predikat soleh kalau dia tidak beramal soleh? Kan gak mungkin. Gak mungkin seseorang itu mendapatkan predikat soleh tapi tidak beramal soleh. Tentu Allah mengatakan di sini, dulu ayahnya ini adalah orang soleh. Lihat, kesolehan ayahnya manfaatnya didapati oleh keluarganya, didapati oleh hartanya. Inilah asuransi dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dengan kesolehan ayah, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang soleh, yang kesolehan kita mudah-mudahan itu akan berikan manfaat untuk keluarga kita, untuk harta kita.
dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyelisih janjinya. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, apa manfaat beramal soleh untuk dunia kita? Yang ketiga adalah menjadi sebab terangkatnya kesusahan dan musibah yang menimpa kita. Jadi jangan anggap musibah dan kesusahan yang menimpa kita ini tidak terangkat. Dia pasti akan terangkat, dia pasti akan hilang. Tapi kita tentu harus mencari sebab. Di antara sebabnya dari segi syar'inya adalah beramal soleh. Dari segi duniawinya ya kita seperti saat ini yang kondisi kita rasakan, ada sebab-sebab yang lain dari segi medisnya itu juga harus kita jalankan. Dari segi syar'inya ada. Apa itu? Dengan beramal soleh. Dan itu terjadi di salah satu umat Bani Israel yang kita sudah sering sekali dengarkan cerita ini. Ada tiga orang yang terjebak di dalam goa ketika mereka melakukan sebuah perjalanan. 3 orang ini, lalu hujan turun, tentu mereka mencari perlindungan. Mereka dapatlah sebuah goa, mereka berlindung dalam goa tersebut. Tidak berapa lama mereka masuk goa, tiba-tiba mulut pintu goa tersebut ditutupi oleh batu yang besar. Batu besar jatuh kok dari atas menutupi pintu goa ini. Mereka bertiga berusaha untuk mendorong batu yang besar tadi, nggak bisa. Sudah berusaha mereka untuk buka itu, tapi tidak ada daya untuk bisa membuka pintu itu. Akhirnya mereka bertiga duduk terdiam. Mau ngapain lagi? Nggak bisa. Pasrah udah. Tapi mereka berucap, salah satu di antara mereka berucap, kalau begitu kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah melalui amal soleh kita. Inilah disebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Menjadikan perantara antara kita dengan Allah adalah amal soleh kita. 3 orang yang pertama tadi mengatakan dia berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa kepada Allah, orang ini menyebutkan amal solehnya. Ya Allah, saya ini memiliki 2 orang tua yang sudah tua renta, dan sayalah yang menafkahi kedua orang tua itu. Suatu ketika saya pernah telat membawa susu untuk kedua orang tua saya, sampai-sampai orang tua saya sudah tidur, dan biasanya si laki-laki ini tidak akan memberikan kepada keluarganya terlebih dahulu kecuali kepada orang tuanya. Namun di saat itu karena memang mungkin dia telat datangnya pulang ke rumah, dia mendapati kedua orang tuanya sudah istirahat tidur dan dia tidak mau bangunkan. Padahal di waktu yang sama anaknya sedang kelaparan, menangis-nangis ingin minta susu itu. Tapi si laki-laki ini tidak memberikan kepada anaknya. Dia ingin berikan terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, jika amal soleh yang saya lakukan ini adalah betul-betul amal soleh, berikanlah kemudahan bagi kami untuk keluar dari jebakan musibah ini. Tiba-tiba pintu itu bergeser dengan sendirinya. Tapi belum bisa keluar. Bergeser dengan begitu sendirinya. Tadi didorong oleh mereka bertiga, nggak bisa bergerak. Ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan amal solehnya, ini disebut dengan tawassul dengan amal soleh tadi, tiba-tiba pintu itu bergerak sendirinya. Tapi belum bisa keluar. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, aku dulu punya amal soleh. Amal solehnya adalah aku mencintai seorang perempuan. Perempuan ini adalah sepupuku, anak daripada pamanku. Tapi aku memang berkeinginan sekali untuk menggaulinya. Sampai pada suatu ketika aku berkesempatan untuk melakukan itu, peluang itu sudah ada, tapi aku tidak lakukan. Ya Allah, andai kata aku meninggalkan kemaksiatan ini, kemaksiatan untuk berzina kepada sepupuku ini adalah amal soleh. Ya Allah, tolong selamatkan kami dari musibah ini. Tiba-tiba pintunya bergeser sendiri, terbuka lagi. Tapi belum bisa keluar. Lalu orang yang ketiga mengatakan, ya Allah, saya dulu punya pegawai. Tiba-tiba pegawai ini belum mengambil gajinya, dia begitu saja pulang meninggalkan kami. Dan meninggalkan gajinya belum diambil. Lalu gaji itu saya kembangkan ya Allah. Saya belilah kambing, lalu kambing itu beranak pinak,
Dan saat itu kambing itu saking banyaknya memenuhi satu lembah. Bisa dibayangkan lembah yang isinya semua adalah kambing dan sapi. Tiba-tiba pegawai itu datang, udah banyak kambingnya, datang dia untuk meminta haknya dulu, gajinya yang belum dibayarkan. Kata bosnya, gaji yang dulu yang belum kamu ambil itu, lihat ada kambing, sekumpulan kambing dan sapi yang pada lembah itu, iya, itu semua adalah gaji kamu. Kaget pegawainya tersebut, dikirain bercanda, ternyata tidak, ambil semuanya. Sama sekali tidak disisakan oleh pegawainya itu, semuanya diambilnya. Kalau kita kan mungkin sisain lah berapa gitu, enggak, semuanya diambil. Ya Allah, andai kata ini adalah apa yang aku lakukan menjadi amal soleh bagiku, selamatkan aku ya Allah dari musibah ini. Tiba-tiba pintunya juga bergeser dan terbuka, dan keluarlah mereka bertiga. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Bani Israel yang disebutkan, yang diceritakan oleh Nabi SAW ini, bahwa sesungguhnya amal soleh itu dapat menjadikan sebab terangkatnya kesusahan dan musibah yang kita alami. Ketika seorang susah, galau, dia tidak langsung mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak beramal soleh, maka kesusahan itu akan bertambah susah. Masalah itu akan menjadi rumit untuk dipecahkan. Tapi ketika seorang mendapatkan masalah, dia langsung mencari solusinya, menghadap kepada Allah, beramal soleh, salat dia, berdoa kepada Allah, akan ada kemungkinan, dan kemungkinan itu besar, masalahnya akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat, sebab datangnya cinta Allah dan sebagai pendekatan diri kita kepadanya. Ini adalah manfaat yang keempat. Ketika kita beramal saleh di dunia, kita akan mendekat cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis qudsi, Allah SWT berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang Allah wajibkan. Dan akan senantiasa seorang itu mendekatkan diri dengan perkara-perkara sunnah sampai Allah mencintainya. Ini kecintaan Allah. Kecintaan Allah ini berbeda dengan kecintaan manusia. Allah Subhanahu wa taala apabila sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan jaga penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya. Semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka kecintaan itu selayaknya kita usahakan untuk dapati dengan cara beramal soleh. Yang kelima, menjadi sebab hati dipenuhi kasih sayang. Jadi amal soleh itu akan menjadi sebab bahwa hati kita itu dipenuhi kasih sayang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat yang ke-96, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan dalam hatinya penuh dengan kasih sayang. Susah kita mendapatkan hati yang dipenuhi kasih sayang. Terkadang kita punya kasih sayang, tapi di samping itu kita punya rasa iri, dengki kepada orang lain. Nah, kalau orang yang sudah dipenuhi hatinya dengan kasih sayang, dia tidak akan melihat siapapun di depannya lebih buruk daripada dia. Bahkan ada orang yang sekalipun akan mencelakakan dia, dia tetap akan menganggapnya adalah orang baik. Kenapa? Karena hatinya terus dipenuhi dengan kasih sayang. Ada orang yang membenci dia, tapi dia sama sekali tidak membenci orang tersebut. Dan ini sangat sulit. Ada orang yang seperti itu, hatinya dipenuhi dengan kasih sayang keseluruhannya, sulit. Tapi adakah orang seperti itu? Ada. Kapan? Ketika dia beramal soleh. Orang yang seperti itu terkadang dia tidak ingin merusak amal solehnya. Dia tidak ingin amal soleh yang dia kerjakan itu rusak karena penyakit hati yang dia miliki. Seperti iri, dengki, hasad, ini kan dapat merusak amal soleh. Nah, dia tidak mau merusak amal solehnya itu, sehingga hatinya terus dia penuhi dengan kasih sayang. Ada orang yang menghibahnya, mencacinya, memusuhinya, dia tidak balas itu dengan hal yang sama. Dia tetap lebih
mengedepankan kasih sayang. Baik, yang terakhir buah atau manfaat dari beramal soleh untuk akhirat kita. Kalau tadi untuk dunia, sekarang untuk akhirat. Kita ringkas. Yang pertama, orang yang beramal soleh maka akan manfaatnya juga didapati untuk akhiratnya. Allah akan tutup usianya dalam kondisi baik yang disebut dengan husnul khatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Allah apabila menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan pekerjakan dia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana Allah mempekerjakan hambanya? Rasul SAW mengatakan, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi." Allah berikan dia kemudahan untuk beramal soleh sebelum meninggal dunia. Ini, ingat, sekali lagi kami ulangi, kata Rasulullah SAW, Allah apabila berkeinginan baik untuk hambanya, Allah akan pekerjakan dia. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, apa maksud Allah mempekerjakan hambanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan dia kemudahan untuk beramal soleh sebelum dia meninggal dunia. Maka jangan dipandang sebelah mata orang-orang yang sudah tua datang ke masjid, orang yang mulai pensiun baru kemudian dekat dengan masjid. Jangan itu dianggap sepele. Bisa jadi ini adalah sebuah kebaikan buat orang tersebut yang dulunya di masa muda dia tidak ingat dengan masjid, tidak pernah mampir ke masjid, tiba-tiba udah tua baru datang ke masjid. Alhamdulillah. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia tekuni amal soleh, sholat berjamaah, datang ke masjid, hadir di majelis ilmu, bisa jadi ini adalah merupakan Allah ingin mempekerjakan hamba tersebut. Dan bisa jadi ketika dia rutinkan itu, dia meninggal dalam kondisi kebaikan itu. Dia meninggal dalam kondisi beramal soleh. Betapa banyak kita melihat ada orang yang meninggal dalam kondisi baca Quran. Betapa banyak kita melihat ada orang yang meninggal dalam kondisi sujud. Ada orang yang meninggal dalam kondisi ingin bangun sholat malam, terjatuh. Memang kebiasaannya sholat malam. Ya karena mungkin kepleset jatuh, meninggal. Ada orang seperti itu. Ada. Kita dapati kisah-kisah seperti itu. Dan ini adalah satu kebaikan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Jadi ketika seorang beramal soleh, Allah akan tutup usianya dalam kondisi husnul khatimah. Baik, yang kedua, ketika akan meninggal dunia, dia akan diberi kabar gembira berupa surga. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat yang ke-30 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika." Sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian mereka istiqomah, maka di saat mereka akan meninggal, malaikat turun kepada mereka. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kalian khawatir. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, kami membawa pesan kabar gembira surga bagi kalian. Makanya ada orang meninggal dunia dalam kondisi tersenyum, bisa jadi karena kabar gembira yang dibawa oleh malaikat ini. Karena ayat ini menceritakan detik-detik sebelum wafatnya seseorang. Jadi sebelum wafat seseorang ada malaikat yang Allah utus untuk menyampaikan pesan Allah. Apa itu? Allah takhafu, jangan khawatir. Kadang kan kita khawatir, bagaimana nih anak saya, bagaimana istri saya. Jangan khawatir. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, kabar gembira buat kamu berupa surga. Makanya para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan bahwa sakratul maut itu ada, benar adanya, dan itu sakit sekali. Sakratul maut itu suatu perkara yang sangat sakit. Kalau kita rasakan ada penyakit yang begitu berat di dunia ini, maka penyakit yang lebih berat yang akan dirasakan rasa sakitnya adalah ketika sakratul maut. Nyawa dicabut, dipisahkan dari jasad, itu sangat sakit sekali. Tapi kenapa ada orang yang seakan-akan tidak merasakan sakit itu? Kenapa? Karena dia diiming-imingi dengan kabar gembira seperti ini. Sama seperti anak kecil, kalau kita lihat anak kecil ketika mau disuntik, dia ngeliat jarum itu udah takut, nangis-nangis.
Tapi coba kalau kita cerita kabar gembira, nanti kita akan berikan hadiah, tiba-tiba dokternya nyuntik aja, nggak sadar dia. Kenapa? Karena kita ajak dia ngobrol, kita imingin hadiah, kita akan berikan ini, berikan itu. Sama dengan orang yang saat meninggal dunia ada pemberitahuan, kabar, pesan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa sakit itu terlupakan. Rasa sakit sakratul maut itu terlupakan. Dan tentu orang-orang yang seperti ini meninggal dunia dalam kondisi muda seperti ini tidak akan didapati oleh orang biasa. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang beramal soleh. Mereka yang beramal soleh. Baik. Yang berikutnya adalah mendapatkan jaminan keamanan dari siksa kubur. Mendapatkan jaminan dari siksa kubur. Ini orang yang beramal soleh. Hadis yang menceritakan tentang itu, hadisnya panjang, secara ringkas adalah bahwa di dalam kubur nanti setiap sisi dari tubuh kita itu akan dikelilingi, seakan-akan menjadi tembok untuk menghalangi dari azab kubur. Lihat, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Hadis ini derajatnya hasan, artinya masih bisa dijadikan hujjah. Innal mayit, sesungguhnya mayat apabila diletakkan dalam kubur, dia akan mendengarkan suara sendal, suara orang yang meninggalkan kuburan. Dia akan mendengarkan itu. Lalu kemudian kana siyamu an yaminihi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika yang dikuburkan itu adalah orang mukmin, nanti salatnya itu berada di atas kepalanya. Jadi ibadah salatnya itu berada di atas kepalanya. Lalu kemudian kata Rasulullah, wassiyam, adapun puasa, ibadah puasanya itu akan berada di sisi kanannya, kanan. Kemudian salatnya, zakatnya itu berada di sisi kirinya. Yang tadi di atas salat, kemudian puasa di sisi kanan, di sisi kiri adalah zakat. Adapun amalan-amal soleh yang lain, sodakohnya dan amal soleh-soleh yang lain, itu berada di sisi kaki kirinya. Nah, fungsinya apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadi benteng, sehingga kalau ada azab yang datang dari sisi kanan dihalangi oleh salatnya tadi, oleh puasa sisi kanan. Kalau ada azab datang di sisi kiri dihalangi oleh zakatnya. Kalau ada azab datang dari atas kepalanya dihalangi oleh salatnya. Kalau datang dari kaki itu dihalangi oleh amalan soleh sunnah yang dia lakukan. Jadi orang yang beramal soleh di dunia itu akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan alam kubur. Baik, yang keempat dijanjikan bagi mereka suatu yang tidak pernah dilihat, ya berarti berbentuk surga. Akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'dadtu li ibadi. Allah SWT berfirman, aku akan mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, sesuatu yang tidak pernah terlintas oleh benaknya. Apa itu? Ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Allah bacakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Yang terakhir, mendapatkan nikmat yang besar, yaitu berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diberikan kepada orang yang soleh. Jadi berbagai macam jenis fasilitas nikmat yang Allah sediakan dalam surga, dan nikmat yang paling besar dari sekian nikmat surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, turiduna syai'an azidukum. Jadi penduduk surga ketika mereka masuk surga, Allah tawarkan lagi, mau enggak aku tambahkan lagi nikmat surga yang lain. Lalu penghuni surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami berseri-seri? Bukankah engkau ya Allah sudah masukkan kami dalam surga ini? Bukankah engkau ya Allah sudah selamatkan kami dari neraka? Jadi Allah ingin tambahkan lagi, tapi seakan-akan mereka mau menolak. Udahlah, cukup ya Allah, cukup. Lalu ketika itu Allah Subhanahu wa taala bukakan hijab penghalang antara Allah dengan penghuni surga, dibukakan. Ketika itu penghuni surga melihat wajah Allah langsung. Dan ini adalah kenikmatan yang paling besar yang akan didapati oleh penghuni surga.
Jadi sekian banyaknya nikmat yang akan didapati dalam surga, yang dirasakan dalam surga, dan nikmat yang paling besar yang didapati oleh penghuni surga adalah ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang soleh, yang bisa melakukan dan mengerjakan amal soleh di dunia ini. Ingat bahwa tujuan daripada kita diciptakan di dunia ini adalah beribadah, beramal soleh. Tujuan utama kita diciptakan Allah di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai ajal kita datang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai kematian datang kepada kalian. Baik, demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk selalu taat, beribadah, beramal soleh pada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kepada generasi-generasi kita, anak cucu kita dan seluruh kaum muslimin. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.